Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang pada saat ini berdasarkan pada kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kehadiran-Nya kami nanti-nantikan, kami sungguh bersyukur bahwa dalam masa penantian kami akan kedatangan-Mu kembali. Kasih dan kuasa-Mu senantiasa menuntun dan menyertai kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami kembali ketika kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan di dalam tuntunan dan kekuatan Roh Kudus kami mampu juga menjalani hari-hari hidup kami seturut dengan kasih kuasa dan kebenaran firman Tuhan saja. Kami sedia ya Allah, bersabdalah demi Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26 menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat menikmati Minggu Advent yang kedua. Lewat simbol penyalaan 2 lilin sebagai tanda bahwa kita ada di minggu-minggu penantian, bukan saja bicara soal perayaan Natal, melainkan menanti kedatangan-Nya kembali. Allah sudah pernah datang, Allah sedang datang menyapa kita, dan Allah akan datang kembali dalam kemuliaan-Nya untuk menjemput dan mendekap kita dalam kasih dan cintanya. Dan karena itu di Minggu Advent yang kedua ini, mari nyalakan lilin pengharapan itu, lilin cinta kasih itu, dengan sebuah keyakinan bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melihat semua petunjuk, pedoman, bahkan jawaban untuk semua persoalan yang kita gumuli di saat ini. Dan karena itu kita mau bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian dari nubuatan Yesaya bagi bangsa Yehuda saat itu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, janji keselamatan bagi Sion. Yang menjadi menarik adalah
perikop ini diawali dengan sebuah pernyataan, dimulai dengan ayat yang menyatakan bahwa sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Hal ini mau menunjukkan sebenarnya bahwa bukan saja kita yang sedang menanti-nantikan Tuhan, tapi Tuhan juga sedang menantikan momentum untuk sebuah karya penyelamatan. Dalam bacaan kita, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yehuda sedang memberikan peringatan melalui nubuatannya, bahkan penghukuman yang Allah akan berikan ketika umatnya cenderung menggantungkan harap di Mesir, dari Mesir, bukan dari Tuhan itu sendiri. Dalam banyak kesempatan, dalam berbagai macam perkara dan peristiwa hidup, kasih Allah tidak terbatas untuk kita umatnya, namun kemudian kita diminta untuk sabar menanti jawaban untuk semua permohonan atas persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Sayangnya, umat yang Ia kasihi kurang sabar untuk kemudian menerima jawaban dari Tuhan. Tuhan menantikan untuk menganugerahkan kasih dan kemurahan-Nya, namun kemudian orang-orang yang tidak sabar menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, kemudian disebutkan sebagai orang-orang yang tidak berbahagia kalau kita mau menegasikan bacaan ayat 18 bagian akhir. Karena itu di sana dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kalau kita seringkali menyatakan jangan lupa bahagia, ini mau menunjukkan bahwa mari meresponsnya dengan sebuah kebahagiaan karena kita mau sabar untuk menanti jawaban atas semua persoalan dan pergumulan kita saat ini. Jawaban yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri dalam keyakinan iman dan pengharapan kita. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu bagian yang pertama, bicara soal ternyata bukan kita saja yang sedang menanti-nantikan jawaban atas semua persoalan dan pergumulan ini, tapi juga Tuhan yang sedang mempersiapkan waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Ini kemudian sebenarnya menjawab ya. Hal berikutnya ini sebenarnya kemudian menjawab semua kegelisahan dan keresahan kita. Kapan Tuhan mau jawab semua persoalan ini? Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan kemudian kita menjadi orang-orang yang sehat dan kuat dalam fisik dan psikis kita karena semua persoalan di dunia ini berakhir? Tuhan mau bilang ada waktu. Ia pun tidak sabar sebenarnya dalam tanda petik untuk mau memberikan jawaban terkait dengan pemenuhan janji keselamatan dan pemulihan darinya. Tapi yang mau diberitakan kepada kita saat ini adalah bagaimana kita juga mau sabar menanti jawaban daripada Tuhan itu sendiri. Dan penantian di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan karena itu sebenarnya Tuhan bicara soal Ia mengasihani apabila engkau berseru-seru. Bicara soal belas kasihan Tuhan itu nyata. Pengasihan, pengampunan dan pemulihan Tuhan itu nyata ketika kita sungguh-sungguh datang memohon pengampunan dan pemulihan darinya. Dalam setiap persoalan yang kita gumuli saat ini, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, dalam persiapan-persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali, kita sebenarnya tengah dipersiapkan untuk kemudian apakah kita mau memberi diri, ini bicara soal Advent, ini bukan hanya bicara soal bagaimana kedatangan Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang kita ingini, tapi bicara soal kita tidak pernah tahu, tapi kita mau menantinya dengan sabar sambil terus berbenah diri, mengoreksi diri, introspeksi diri, memohon pengampunan dari Tuhan untuk setiap hal yang kita kerjakan selama ini, supaya kemudian kalau Tuhan datang kembali, Ibu Bapak, Saudari-saudara, adik-adik dan saya menjadi orang-orang yang siap dan sedia. Kita siap dan sedia dijemput oleh-Nya. Dan karena itu mari isi waktu kita dengan sabar menikmati semua hal. Ada begitu banyak, mungkin kita tengah kekurangan,
Mungkin kita tengah bergumul dengan berbagai macam persoalan, tapi jangan sampai hilang harapan. Mari bersama-sama menjadi orang-orang yang kemudian dalam kebersamaan kita pun turut mendoakan pemulihan dari Tuhan untuk orang-orang yang hidupnya memikirkan kekerasan, memikirkan ketidakdamaian dan ketidakharmonisan. Lalu kita berdiri atas keadilan, kita berdiri memihak mereka yang menjadi korban berbagai macam hal, termasuk orang-orang yang ada di Sigi yang kemudian sampai saat ini membutuhkan pemulihan daripada Tuhan untuk luka dan trauma mereka. Atau kita juga menjadi orang-orang yang saling menguatkan dalam persekutuan yang Tuhan perkenankan. Bukan hanya kemudian bertanya-tanya bagaimana Natal, beli baju baru atau enggak, atau ada perayaan atau tidak. Tapi pandemi di tahun ini, momen-momen Adventus dan Natal di tahun ini mau mengajarkan kita satu kata, sabar. Dan karena itu, mari kita sabar, menanti-nantikan Tuhan. Karena disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan menjanjikan pengharapan akan keselamatan dan pemulihan, maka Ia akan menepatinya. Pasti Ia akan tepati. Mari isi waktu-waktu penantian kita dengan sungguh-sungguh membuka diri untuk pemulihan yang asalnya daripada Tuhan, memberi diri untuk kasih dan kemurahan Tuhan sambil bersiap-siap. Kalau Tuhan jawab setiap pergumulan kita mau juga tetap taat dan setia. Jangan ketika persoalan saja kita datang pada Tuhan, lalu ketika Tuhan mengabulkan setiap permohonan kita menjadi lupa Tuhan. Tapi kita tetap taat dan tetap setia menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa nyata dalam hidup beriman kami hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk semua jaminan-Mu, anugerah keselamatan-Mu yang menguatkan dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup yang tak pasti ini. Kami punya kepastian di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus yang telah menebus dan menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi tiap kami. Bahkan Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami untuk terus melakukan yang terbaik seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, di minggu ini kami memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi tiap-tiap keluarga, bagi tiap-tiap pribadi yang senantiasa menanti jawaban Tuhan dalam pergumulan mereka, pribadi maupun keluarga. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan nyata bagi mereka yang memohon kekuatan dan penghiburan karena duka cita yang dialami akibat kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mari Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bagi mereka yang memohon kesembuhan karena sakit penyakit yang diderita, mari Tuhan Engkau jamah dan pulihkan. Bagi mereka yang memohon kasih dan kemurahan Tuhan nyata melengkapi sukacita hati mereka karena keberhasilan kehidupan, karena pertambahan usia pribadi maupun pernikahan, mari Tuhan Engkau lengkapi sukacita hati mereka. Sehingga setiap doa dan permohonan mereka, dalam syukur mereka tetap yakin dan percaya bahwa semua bukan karena kemampuan diri, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan. Dalam kebersamaan kami menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu, kami berdoa bagi gereja-gereja dalam tugas tanggung jawab pekabaran Injil-Mu. Kami berdoa bagi masa-masa Advent yang diingat dan dirayakan di saat ini di tahun 2020. Kami berdoa bagi persiapan hati
merayakan Natal dalam kesederhanaan, lalu kemudian kami mau mempersembahkan hati dan pikiran kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir, Engkau beri hikmat, sehingga apapun yang kami lakukan itu semata-mata karena sebuah bentuk tanggung jawab memelihara hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia, juga Indonesia. Kami berdoa bagi GPIB dalam tugas tanggung jawab pelayanannya di tingkat sinodal, mupel, jemaat, hingga di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada. Tuhan lengkapi, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan. Secara khusus bagi GPIB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga, kasih Tuhan ada bersama-sama dengan semua presbiter, semua pengurus pelayan pelekat, semua panitia, tenaga administrasi gereja, koster gereja, dan semua orang yang terlibat termasuk simpatisan. Biarlah cinta kasih Allah, cinta kasih ilahi yang senantiasa tinggal menetap, sambil kami percaya bahwa gereja ini milik-Mu Tuhan. Kami tetap melakukan yang terbaik seturut dengan kemampuan kami, dan Tuhan lengkapi setiap keterbatasan kami. Biarlah pelayanan, kesaksian, persekutuan yang kami lakukan di ruang-ruang virtual, bahkan dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan, itu juga mendatangkan manfaat bagi kehangatan persekutuan yang saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Lalu kami mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami berada, Sanga-Sanga dan sekitarnya. Biarlah kasih Tuhan tinggal menetap dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memancarkan kasih Kristus dalam kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa bagi masyarakat di sekitar, kami berdoa bagi pemerintahan dunia ini, secara khusus pemerintahan bangsa ini di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Biarlah hikmat Tuhan, roh Tuhan yang menuntun. Secara khusus kami berdoa bagi semua proses pilkada, biarlah itu semua mau memperhatikan protokol kesehatan yang ada, sambil kami percaya bahwa semua luka dan duka yang menimpa di tengah-tengah pandemi yang kami rasakan, termasuk mereka yang berhadapan dengan korban terorisme di Sigi, mari Tuhan Engkau pulihkan. Lalu biarlah kami semua boleh saling menguatkan dalam cinta kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Lalu kami percaya bahwa Tuhan tilik dan pulihkan bangsa ini, masyarakat di sekitar kami, karena kami juga mau hidup seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Dalam tiap permohonan kami pribadi Tuhan, mari sendengkan telinga kasih-Mu, mendengarkan dan menjawab. Lalu biarlah kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang sabar menanti pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami mau berjalan hanya dalam tuntunan-Mu Tuhan. Lalu kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktu Tuhan. Ini pinta dan permohonan kami Tuhan, jangan biarkan kehendak kami jadi. Kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami. Lalu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.